Hai teman-teman, selamat datang di podcast Rompis, Rompinya Mahasiswa. Apa kabar nih? Selama pandemi ini kalian udah ngapain aja nih? Udah berapa banyak nih jenis drama, anime yang udah ditonton? Udah berapa banyak nih TikTok di scroll? Pasti udah banyak lah ya. Atau udah di rank apa nih main ML-nya? Wah, oh iya, sebelum memulai podcast kali ini, kenalan dulu dong ya. Kayak pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, aku Jessica, mahasiswi dari Poltekkes Bandung, semester 1. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, aku bareng teman-teman aku nih yang gak kalah kerennya. Wih, boleh nih kenalin dengan teman-temannya aku. Hai, Halo, halo. Boleh nih kenalan dulu. dari siapa dulu nih? Boleh nih dari Kak Igi dulu nih. Oke, dari aku dulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kenalin nama aku Lydia Rizka. Aku dari Universitas Airlangga, jurusan pidana. Selamat malam semua. Salam kenal. Oke, mungkin langsung lanjut aja ya ke Jilin. Boleh? Halo semuanya, kenalin aku Zilin dari Universitas Udayana, tentunya. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Wah, keren-keren nih ya. Ada yang calon peneliti, ada yang calon ibu bidang nih. Mantap-mantap. Wah, udah berapa lama nih kita nggak ketemu? Setahun lebih nggak sih? Iya, kurang Iya, lebih segitu kurang sih. lebih. Iya kan? Sekali ketemu malah virtual kayak doi. Aduh, curhat. Aduh. Gimana nih kabarnya kalian selama pandemi di sana? Kan kita udah beda pulau ya, kecuali sama Egy dia. Di Surabaya nih yang di Bali nih. Gimana nih kabarnya di sana nih? Kalau di Bali sih masih tinggi ya kasus COVID-nya. Bahkan aku hampir tiap hari nih dengar suara ambulans. Parah banget kan ya. Kalau Egi di Surabaya gimana nih, Gi? Iya, sama sih, Jay. Kurang lebih kayak gitu juga. Apalagi waktu itu Surabaya ya. PPKM level 4 tuh sumpah ketat banget. Kayak akses kemana-mana itu ditutup. Mau ke mall, mau ke jalan besar, kayak mau ke Indomaret depan rumah aja kayaknya harus pakai protokol kesehatan yang bawa masker gitu saja. Sekarang tuh Ketat ya? kalau JJ gimana? Aman nggak di Bandung? Kalau di Bandung sih udah zona kuning ya, tapi nih walaupun zona kuning harus tetap protokol kesehatan itu harus tetap diterapin gitu, biar nggak meningkat lagi COVID-19-nya. Ya, kan tadi udah ini ya share tentang ini pandemi yang di sana ya, kabar pandemi yang di sana. Gimana nih tanggapan kalian? Kan susah tuh ya buat ngelakuin apa tuh dibatasin gitu. Kayak aktivitas itu terbatas gitu. Gimana nih tanggapan kalian? Boleh nih share. Ya kalau dari aku sih sekarang di Bali udah mulai ini ya, aturan PPKM-nya itu udah nggak terlalu ketat gitu. Nah apalagi ini udah masuk masa pemulihan kan ya. Terus kayak wisata untuk internasional tuh udah mulai dibuka, mal-mal gitu udah mulai dibuka, tapi harus dibuat peduli lindungi. Di Pantai Kuta juga udah mulai rame. Betul. Aduh, udah kelihatan ini anak pantai ini pasti ya. Anak indie. Aku ngobrol sama Jilin sih, karena kayak dia kalau ada apa-apa itu pasti langsung kayak healingnya ke pantai gitu ya nggak sih? Bener-bener masih seru tuh. Apalagi kalau misalnya capek, lelah atau jenuh gitu sama tugas kuliah, bisa nih ke pantai lihat-lihat sunset. Aduh, lihat sunset langsung terhempas. Perasaan indie ya. Kata ini nih calon tahun. Kalau fasilitas lain gimana tuh? Kayak ada ini nggak kabar-kabar isu gitu kuliah offline di sana? Kalau dari aku sendiri sih isu offline-nya udah ada sih, cuman ya itu belum sampai sekarang nih, belum ada realisasinya. Kayak aku di PHP-in gitu loh, Je. Ya, aduh maaf banget ya. Curhat. Aku dari semester 1 sampai semester 3 itu belum pernah sekalipun offline loh. Online gitu 24/7 online. Kepanitiaan, organisasi. Iya dong. Kalau
Jelin ini kayaknya udah offline ya. Kemarin tuh aku nengok di Instagramnya deh, kayaknya dia udah Aduh, offline. stalker. Boleh dong cerita. Mohon maaf nih. Boleh nih yang udah offline cerita-cerita. Iya. Kalau aku sih dari semester 2 udah mulai offline-nya guys praktikumnya. Tapi jumlah orangnya itu dibatasin gitu tiap praktikumnya gitu sih. Tapi untuk yang matkul selain praktikum itu kayak materi gitu diutamain untuk keangkatan yang tinggi sih. Gitu sih Gi. Siapa tahu kayak walaupun cuma dibatasi kayak gitu ya paling enggak udah bisa ngerasain offline gitu, kayak kan vibes-nya kan beda sih sama online gitu loh. Iya Benar tuh yang Pengen. kata Panengki. Apalagi kalau kayak kita nih ya ke kuliahnya tentang kesehatan gitu perlu banget tuh offline praktikumnya, Iya, banget sih. ya kan? Nah Iya, kebetulan bener nih di kampusnya aku itu praktikumnya udah mulai offline tahu. Oh, Jadi, jadi cuma asik, aku asik. yang online ya. Aduh tolong dong kampusnya Egi is dong. Tolong Ngetes dilakukan ya. nih ngetes. Tapi sama sih kayak kayak Jilin, orangnya itu dibatasin gitu, kayak misalnya aku nih jadwalnya aku sekali dalam seminggu aja gitu praktikumnya. Jadi biar menghindari kasus penyebaran COVID lagi nih. Iya, Terus bener. ya sebelum praktikum juga itu ini di swab dulu biar jaga-jaga Jadi- gitu. Tiap kali praktikum harus swab dulu gitu ya. Enggak sih, nggak tiap kali praktikum sih, tapi sebelum praktikum itu kayak ngisi link asesmen gitu. Oh, Mm-mm. Waduh kampus kesehatan beda ya. Oh iya Iya, jelas dong beda. Egi yang jurusan kesehatan gitu juga nggak sih Gi? iya, waduh ini kebetulan beda ya, Jay. Kebetulan aku ini masih diadakan kayak ada sosialisasi gitu dari prodi, kayak dari prodi ngadain sosialisasi buat offline gitu sama mahasiswanya, tapi sosialisasinya sama orang tua kayak gitu. Dan itu tuh kalau nggak salah dari semester 3, 5, sama 7. Karena di semester ini tuh bakalan ada lab skill, jadi penting banget sih buat offline gitu. Oh jadi ini ya harus minta persetujuan dari orang tua dulu ya? Iya, karena kami itu kan dikasih kayak surat pernyataan gitu ya, terus nanti disuruh isi nama orang tua, kayak terus disuruh tanda tangani bersedia atau enggak kayak gitu. Oh sama dong ya, jadi kayak persyaratan gitu ya sebelum praktikum. Iya, sama juga kurang lebih kayak gitu lah. Kalau misalnya kan tadi kan udah ya kita bahas tentang udah praktikumnya gini-gini tuh kan ya. Nah menurut kalian efektif nggak sih kuliah online kayak gini? Terus nih boleh dong ya sekalian kasih kesan-pesannya itu selama kuliah offline atau online gitu. Ya kayaknya dimulai dari yang offline dulu. Boleh ya. nih, mulai yang udah offline nih. Menarik nah Menarik offline. Sejujurnya sih kurang efektif ya kalau kuliah online gitu. Apalagi kayak aku nih ya, aku kan harus praktikum gitu, harus tahu alat, harus kenal alat. Jadi kalau misalnya online Iya. terus itu nggak efektif kan ya, kayak nanti gimana dong penelitiannya gitu. Masa Iya, harus jadi kayak abu-abu gitu. masa harus tanya-tanya dosen lagi, kan malu ya, kayak udah mau penelitian tapi masa harus nanya-nanya dosen lagi gimana cara gunain alat Iya, itu benar. gitu. Dan kalau untuk online sih jujur nih pasti banyak banget nih yang kuliah sambil rebahan nih. Ya nggak sih, Duh, jujur itu ya, singkat jujur. aku. Ini maksudnya apa ya? Tolong ya. Nanya yang ke sini biar tolong. Banyak ternyata kaumku ya. Oke, aku tidak sendirian. Iya. Nah, kalau makanya. kesannya J mungkin ini ya banyakan ke online ya, karena kan kita online itu 10% dan offline-nya itu 10%. Jadi kayak kalau untuk online itu mungkin struggle-nya itu banyak banget ya, kayak mulai dari lawan ngantuk gitu, terus jaringannya nggak stabil, Benar-benar. nahan lapar, aduh kayaknya anak kos Waduh. males banget nih buat makan gitu. Iya kan gitu pasti. Iya sih, setuju sih sama Jolin, kayak kuliah sambil online kayak gini tuh kayak banyak distraksinya memang, kayak apalagi ya sambil multitasking aja, kayak aduh itu Asik. fokusnya udah terbagi menjadi dua lah, pokoknya nggak bisa fokus sama sekali. Terus kalau menurut aku kalau aku ditanya kesannya ya 50-50 sih ya, ada senangnya, ada
gak senengnya kayak kayak yang dibilang Jelin tadi kan, gak serunya ya ada kayak distraksinya kayak gangguan jaringan, laptop ngehang. Ya Benar-benar benar. pasti kalian pernah kan laptopnya Iya, sampai pernah panas dong. terus tiba-tiba mati. Benar-benar langganan laptop panas sih. Banget. Iya kan? Aduh, aku pikir cuma aku Wah, aja. Egi ini anaknya multitasking banget nih kayaknya ini. Aku ada temen nih. Kayaknya By the multitasking way itu kan. dilakukan sama semua orang. Iya, kenapa tuh? Kalau kalian tahu nggak sih kalau misalnya kita itu sering-sering multitasking gitu, nggak baik loh sebenarnya. Lah, iya, Oh iya, kenapa? Iya, nggak baik. iya. Kalau dari aku sendiri ya, yang udah ngerasain multitasking itu kayak gimana, kayak ya terbagi menjadi dua gitu ya. Kalau misalnya kan, ini kita lagi kuliah ya, terus pas kebetulan ada tugas dari organisasi kayak panitiaan gitu kan, pas deadline-nya hampir deket-deketan nih sama jadwal kuliah kan, kayak kebentrok gitu ya, jadi nggak fokus. Takutnya setelah selesai kuliah kita nggak tahu apa-apa, terus kalau misalnya kita tinggal tugas kita ini ya kayak tanggung jawab kita di mana, kita kan udah ada Benar-benar. organisasi nih itu. Benar Iya juga ya. benar-benar. Wah, kelihatan Iya nih kalian benar banget berdua itu. anak organisasinya tuh ya. Iya kan. Mantap nih. Ya gitu deh. Kalau boleh tahu nih, kalian udah ikut organisasi apa aja nih? Kalau aku sih di kampusku hanya boleh ikut satu organisasi setiap 1 tahun gitu, Jadi biar kita lebih fokus gitu ke satu organisasi gitu sih kalau aku. Oh, jadi di unit itu ya 1 tahun itu satu organisasi gitu ya? Iya, benar banget, Je. Jadi jadi kalau misalnya kita mau ikut organisasi yang lain gitu nggak bisa? Hmm, Nggak bisa, tapi kalau misalnya kayak mau ikut UKM, paguyuban itu boleh banget, Gi. Oh gitu. mantap-mantap. Kalau Egi sendiri gimana? Ikut organisasi apa aja nih? Iya kebetulan nih aku eh, ikut 3 ormawan nih. Wih, Asik. aktif Sip sekali banget ya. ya, Bun. Jadi Produktif cewek banget aktif ya, ya Bun. jadi mahasiswa. Iya kayak aduh produktif dulu kali ya, kayak kura-kura dulu. Asik. Nggak Nggak mau kupu-kupu ya? kupu-kupu nih ceritanya. Ya kita tim Hmm, kura-kura dulu ya kan. Ya jadi Asik. kebetulan aku ikut 3 ormawan nih. Yang satu hima karena itu wajib kan. Yang satu lagi ada kerohanian karena itu menurut aku wajib. Dan yang satu lagi tuh kayak bisnis gitu loh, kayak kita belajar bisnis dari organisasi, Widih. kayak mereka menghadirkan pemateri-pemateri, kita buat ke acara webinar bareng-bareng tentang bisnis, kayak ya kan enak sih sambil jadi panitia sekalian dapat ilmunya juga dari pemateri kan. benar-benar. Terus Wih, kalau Asik misalnya banget nih. iya dong pasti, kalau misalnya tentang UKM atau paguyuban ya kayak yang dibilang Jelin tadi, aku sih belum ada ikut sih, tapi iya, belum ada ikut. Kalau Jelin gimana? Ada ikut gak? Kebetulan aku ikut paguyuban nih dan soon bakalan dilantik nih guys. Asik. wih, Waduh, mantep banget keren ya. ya. Nanti aku kirim bunga ya. Gitu deh. Aduh, nggak perlu deh kayaknya. Jauh banget dari Surabaya ke Bali nih. Oke, Wah, oke. terus kalau Soalnya misalnya belum ikut sih. rapat gitu gimana? Offline kah atau online kah? Kalau sejauh ini sih ikut rapat online sih ya. Kayak, walaupun ngebosenin, tapi ya harus ikut kan, wajib Hmm, sebagai anggota organisasi yang harus berbudi. diikutin ya? Iya, tapi ya kadang ada kayak games-gamesnya gitu biar gak bosen banget gitu. Asik. Mantap, mantap. Ini nih Jelin nih pasti yang enak nih, karena dia udah offline. Nah, benar-benar benar. Ya, bener banget sih sebenarnya. Kalau di kampusku sih ada dua versi rapat nih. Ada yang online dan ada yang offline. Jadi kalau yang online itu kurang lebih sama nih kayak Egi. Cuman bedanya itu aku biasanya via Google Meet gitu guys. Nah kalau untuk yang Hmm, offline itu biasanya di kampus atau di tempat nongkrong gitu sambil ngopi-ngopi, ngecil gitu deh. Wah, kebanyakan ini santai ya? enggak, ini kebanyakan santainya daripada rapat yang Benar. pasti gitu. Eh, Jelin ini pasti. enggak sih. Biar biar nggak Santai stres ya aja gitu. rapatnya. Oh, Iya biar nggak dong, biar nggak stres ya kan? stres. Iya, Rapat asli untuk asli. kecil ya. Masuk kan ya. Agak no Sabi sih, kan boleh ya, boleh. sabi.
Seru nggak ikut organisasi pas lagi pandemi gini? Kalau menurutku sih kurang ya, Jek ya. Tapi kalau menurutku sih kayak mana ya, 50-50 lagi. Balik lagi ke orangnya sendiri sih. Kalau menurutku ikut aktif organisasi masa pandemi kayak gini bisa buat jadi produktif di rumah gitu loh, kayak nggak Oh, gabut produktif nggak kayak. tuh? Tadi nih. Iya, Boleh betul nih juga. kali Kerjaan bagi-bagi kan tipsnya, bikin produktif di rumah walaupun ya. tipis-tipis biar jadi produktif gitu sama teman-teman di Waduh, rumah. boleh Iya boleh nih, boleh. tim rebahan butuh pencerahan nih. Tuh kan tim rebahan butuh pencerahan tuh. Belum ngomong lagi berbahannya. Oke oke. Boleh nih. Oke, mungkin aku bagi tips tipis-tipis ya, karena aku bukan expertnya. Wih, Iya, Ya, asal bisa eh, bisa Jek. kalau sepengalaman dari aku nih ya, mungkin kalian bisa nih ikut kegiatan dari kemahasiswaan gitu kan, yang mereka yang ngadain kepanitiaan buat webinar apa ya, kita ikut lomba dari rumah, terus menang, terus berprestasi, bisa ngisi list CV kan, wah enak sih kayak gitu. keren sih itu keren. Jadi kalau misalnya kita pengen produktif gitu ya, kita jadi bisa ngikutin kayak kegiatan kemahasiswaan kayak yang dibilang tadi sama Igi dia sama Jilin, ikut organisasi, ikut UKM, ikut paguyuban. Apalagi kalau di Benar-benar. rumah nih, nggak tahu ngapain. Kayak Benar. itu tuh tim rebahan, boleh nih dicoba ikut webinar Sindir kan nih. lumayan kan ya. Walaupun Iya, di rumah benar. tetap berprestasi gitu. Wih, Iya benar. mantap. Kalau dari Jilin sendiri gimana nih? Ada nggak tipsnya, tips-tipis kayak Egi dia mungkin yang boleh disebar sama teman-teman di rumah? Ya kalau dari aku sih kurang lebih sama nih kayak Egi. Kita bisa ikut kepanitiaan, ikut webinar, ikut lomba. Nanti kan itu dapat sertifikat ya. Nanti sertifikatnya itu dapat poin Iya, XP sih kalau di kampusku. iya Jadi benar-benar benar. jadi pastinya itu sangat bermanfaat gitu kan ya. Selain kita bisa ngembangin soft skill, kita dapat ilmu, itu juga bisa dapat poin SKP gitu loh. Nah, jadi anak-anak Oh iya, kampusku yang dengar nih pasti relate banget nih. Wah, iya benar banget sih, kayak kita ini ibaratnya tim berburu SKP sekalian berburu ilmu nih. Iya, keren nggak sih benar. itu? Jadi kayak ikut organisasi, dapat nilai juga tuh. Wajib Iya, dong. benar. Tapi ya, terganggu nggak sih kalian sama tugas kuliah gitu? Hmm, Terganggu enggaknya itu sih tergantung kita gimana manage waktunya ya. Jadi kalau dari aku sih sebenarnya prioritasin akademik dulu ya, karena kan tujuan utama kita itu kan kuliah ya. Jadi untuk organisasi dan kepanitiaan itu cuman wadah kita untuk kembangin soft skill gitu sih kalau dari aku iya Je. benar. Iya Hmm, setuju sih sama Jelin, karena eh, menurut aku itu kembali ke kita sendiri ya. Masalah keganggu atau nggak keganggunya itu tergantung gimana kita cara kita buat ngatur waktu kita sendiri, karena memang manajemen waktunya penting kali loh kan, apalagi kalau udah ikut organisasi, ikut kepanitiaan, terus bertabrakan apa job desk kepanitiaannya kayak gitu. jadi harus pandai-pandai lah ya. Jadi Iya kembali ke benar. pribadi masing-masing lah ya dalam memanage Mm-mm. waktunya. Pandai Iya lah benar gitu ngatur waktunya biar nggak keteter antara tugas kuliah sama benar. tugas organisasi. Mm-mm. Oke deh, makasih banyak nih buat Egi sama Jilin yang udah bagi tipsnya tipis-tipis buat kaum rebahan, buat Asik, kesindir lagi teman nih. di rumah. Sindir lagi Jadi terus ya kayak kamar mandi. produktif gitu ya, walaupun di rumah tetap produktif. Oh iya, aku jadi ingat nih, kalian udah pernah dengar nggak sih program Menteri Pendidikan yang terbaru itu? Apa sih? Yang mana? Merdeka Belajar kalau nggak salah. Oh Hmm, oh iya iya iya, tahu tahu tahu, Merdeka Belajar itu, kalau nggak salah aku pernah dengar apa sih, apa pertukaran mahasiswa ya, iya kan? Oh iya, kalau nggak salah ya. Jadi tahu nggak? tahu dong. Kebetulan di kampusku Hmm, nih ada nih program Merdeka Belajar. Tapi yang boleh ikut itu hmm. harus yang udah semester 5 gitu. Ini tuh dengar dari temanku ya. Katanya temannya ada yang ikut pertukaran mahasiswa, dapatnya kalau nggak salah di daerah Sulawesi sana nih. Terus dia itu kalau nggak salah semester Oh, 3 loh. Semester 3 udah pertukaran mahasiswa, kayak wow, udah explore univ lain di semester 3. Keren nggak? Oh, keren ada dong, keren beda-beda ya banget itu. Mm-mm. sistemnya. Iya, Terus kalau misalnya exchange mahasiswa gitu, lihat nilai atau IPK nggak sih? Dilihat lah ya. enggak dah. Iya ya, Iya nggak tahu deh. dong, Lihat dong. iya Heeh, dong. lihat. Iya, iya ya.
Nggak Soalnya mungkin kan kan ini nanti pertukaran mahasiswa pasti yang iya, berprestasi sih. iya nggak mungkin Iya asal-asal dong. ya. Benar benar Mm-mm. benar. Benar banget. Terus ya kalau misalnya dipikir-pikir ya, program ini kayak bisa buat kita jadi lebih produktif nggak sih? Iya bener banget. Menurut aku nih Hmm, ya, ini salah satu program pemerintah yang apa ya dibilang efektif dan bagus gitu loh untuk dimanfaatkan. Karena kan kita ini lagi pada pandemi kayak gini kan di rumah aja kan ya. Daripada membuang waktu kita untuk kayak apa gabut kayak gitu kan. Ya mending kita ngikut ini loh, ada program dari pemerintah, kita bisa dilatih jadi ngembangin skill-skill kita karena kan dalam dunia perkuliahan itu nggak cuma akademik aja yang perlu diasah ya nggak sih? Iya, iya, benar banget itu. Jadi kita kayak di dunia pekerjaan nanti itu kan yang dibutuhin bukan hanya untuk akademik kita aja. Jadi soft skill kita itu sangat dibutuhin gitu sih. Iya benar hmm, banget, skill itu paling penting. seru 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 sih seru. Jadi kalau misalnya kita ikut exchange mahasiswa nih, kita kayak ngerasa tertantang nggak sih ngikutin Iya. ini exchange Iya mahasiswa? dong. Terus Mm-mm. kayak yang dibilang Egi tadi tuh bisa ini nambah relasi juga, jadi kita bisa tahu juga, nambah wawasan Iya, juga ya kan. iya benar banget. Terus Benar banget. explore universitas lain juga, Mm-mm. iya kan? Iya Terus kayak benar. kita jadi mahasiswa aktif nggak sih kalau ngikutin Iya program benar. Menteri Pendidikan yang terbaru ini? Iya benar banget Iya Jay. Karena kan dong. eh, kita ini kan mahasiswa yang dituntut aktif ya, apalagi dalam masa pandemi kayak gini. Kuliah online juga kadang kalau misalnya Zoom itu nggak pada on cam semua, pada banyak yang berhalangan, kayak gitu kan jadi nggak interaktif ya. Ya makanya itu kita di sini buat ngembangin skill kita ya dengan mengikuti organisasi, UKM atau paguyuban atau ikut kayak gini tadi apa namanya program Merdeka Belajar kayak gini. Jadi kan kita bisa ningkatin skill kita ya kayak apalagi zaman sekarang ya kayak zaman milenial ini skill itu paling penting gitu loh kayak skill orang-orang sekarang aku lihat ya di mana-mana mereka meningkatkan skill komunikasi mereka, networking mereka juga diperluas, terus skill public relation mereka diperluas juga, iya nggak Ji? Benar-benar. Wih, Iya benar banget mantap, tuh. Mm-mm. mantap banget ya teman-teman. Jadi kita di sini dapat insight baru nggak sih? Pastinya dong. Walaupun Iya benar. dalam masa pandemi gini, eh, iya walaupun dalam masa pemulihan pandemi begini kan ya, apalagi kita yang notabene sebagai mahasiswa harus Mm. dituntut jadi produktif, lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan di kuliah kayak yang tadi dibilang ini Kak Egi sama Kak Jelin nih, kayak UKM, organisasi sampai paguyuban nih. Apalagi yang paling penting itu kita harus memanfaatkan fasilitas yang udah diberikan sama pemerintah. Betul Iya nggak tuh? benar, Ya kan? benar banget sih. Benar-benar. Jangan disia-siain. Hmm. Wah, nggak terasa nih. Udah 20 menitan nih kita ngerumpinya. Oh iya ya, Wah, lama kayaknya juga nggak ya. terasa ya. Nggak terasa. Mm-mm. Cuman cap cip cup cap cip udah, udah kayaknya habis ya, habis sedikit aja waktunya ya. Benar, benar, benar. Wah, makasih ya nih buat teman-teman yang udah mendengarkan dan menonton podcast kali ini. Tetap ini ya jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap tetap 5M ya. Ini tuh ingat tuh kata Mbak Najwa Shihab tuh. Ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktumu dengan bermalas-malasan. Ingat ya Iya, teman-teman, bener jangan banget sampai sih. lupa Mm. tuh. Tetap terus aktif dalam kegiatan kampusnya. Jangan nyambet terus, harus aktif. Mm-mm. Dari situ kita dapat pandangan dan atau pandangan baru ya tentang dunia perkuliahan. Mantap, mantap. Ya, at least but not less. Sampai jumpa lagi teman-teman. Semangat ya. Makasih buat Kak Egi dan Kak Jilin yang udah bagi tips-tipsnya, udah sharing Sama-sama. tentang kuliahnya. Sama. Semangat. Bye-bye. Bye teman-teman. Semangat ya Terima kuliahnya. kasih.